anti cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat. Halo, Pior. Halo, halo, kembali lagi. Kembali lagi, kami bertiga, ada saya, Surya, Paude, dan Sam. Sam yang positif. Hari ini kami hadir lagi dengan topik yang berbeda. Oh ya, sebelumnya kepada viewer semua mohon gini ya, maksudnya kalau nonton kita nontonnya sampai habis biar nanti tidak ada kesalahan paham atau salah paham ya. Ya, salah paham Dengan apa yang kami sampaikan, tetapi kami juga tidak luput dari kesalahan, dari flash atau ketidaksempurnaan. Jadi nantinya teman-teman viewer semua bisa memilih mana yang baik itu digunakan, mana yang tidak baik untuk tidak digunakan. Begitu juga nanti materi-materi yang akan kami sampaikan. Nah, hari ini kami akan berdiskusi mengenai sampah ya teman-teman ya. Iya, sampah. Itu harta karun yang terbuang. Pak Odin, sampah itu apa sih Pak Odin? Bisa di-share ke penonton atau kita di-sharingkan, disampaikan. Terima kasih Pak Surya dan Sam. Ya, silakan kopi dan ini sampai. Ya, terima kasih. Memang sampah ya, sampah saat ini masih menjadi sebuah masalah besar kita di dalam suatu komunitas, bahkan di suatu negara. Itu sampah memang jadi masalah karena sampah itu merupakan sisa-sisa materi yang tidak diinginkan kembali setelah kita berakhirnya suatu proses. Jadi harapan kami dari masyarakat dengan kita mengolah sampah, di samping kita selaku komunitas ada sampah, tentu juga ada regulasi-regulasi yang harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa kita juga mempunyai regulasi tentang sampah, yaitu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang ya. Di samping undang-undang juga ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi memang sampah itu akan menjadi sebuah masalah jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Itu ininya Pak Surya. Kira-kira seperti itu, bahwa sampah itu adalah sisa-sisa material yang tidak kita inginkan lagi, yang tidak digunakan lagi setelah melakukan proses pemakaian. Itu. Ya, viewer, nanti kita ini sekitar 3 SKS ya. Sekarangnya berdasarkan nanti di dalamnya kita akan banyak membahas tentang undang-undang dan peraturan yang regulasi yang viewer jika tidak suka dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, kalau abaikan saja sini. Tapi yang suka, yang demen dengan undang-undang peraturan pemerintah, silakan subscribe ya. Subscribe ya. Karena gratis ya saya. Tinggal tik subscribe, like, and comment. Komen itu gunanya supaya kita bisa untuk kedepannya lagi ya, kritik dan saran itu selalu kami terima. Karena banyak kita masukan dari video yang pertama pembukaan, banyak masukan ya Pak Surya ya. Banyak sekali masukan. Kita selalu menerima kok. Kita terima dengan lapang dada, tetapi kita pilih lagi. Kalau baik kita gunakan, kalau tidak baik kita abaikan. Jadi tolong sarannya yang baik. Oke, sampahnya gitu ya, Sir. Contoh sampah, Sir. Kalau 1000 biji. 1000 biji mana saya bingung. Ya, cari ya. Kalian ke viewer kalau pas pada saat Pak Surya ini bicara sampah itu kayaknya kelihatannya itu sampah, seperti saya ini sampah ya. Oke. Dia sampah masyarakat. Ya. Oke, viewer, untuk tayangan antarkan informasi cerdaskan masyarakat, tadi dibilang 1000 itu kebanyakan Pak. 1000 itu
menurut saya terlalu banyak, Pak. Tambahkan lagi satu saja. Ya. 1001. Oh, 1001. 1001 misteri sampah. 2,5 Oke ya, kalau menurut saya yang sering kita lihat dari saya dari SD, SMP, SMA biasanya ada dua, ada organik dan non organik ya Pak ya. Organik dan non organik, biasanya kalau organik itu mungkin yang bisa diurai oleh mikroorganisme. Keluar ilmunya. Hampir. Cuma sedikit aja saya tahu ya, itu aja. Terus yang kedua tadi organik, terus non organik. Non organik itu tidak bisa diurai oleh mikroorganisme dan dia, nah contohnya seperti ini ya viewers, maaf ya, ini plastik. Jajanan kita makan pakai plastik. Cuman terkadang saya lihat antara organik dan non organik itu dilema kita Pak ya. Kadang di masyarakat itu ya dibilang non organik kan seperti ini, contoh ini kan pedagang mungkin pedagang asongan, terus yang dijual-jual di warung itu menggunakan plastik semua Pak ya. Kebanyakan Pak ya. Tetapi harapan kita juga kan penggunaan plastik ini kedepannya bisa kita kurangi. Yang coba lihat Cuma kan terkadang dilema kita Pak. Untuk kalau saya sih lihat dari pedagang mungkin itu sepertinya harganya itu kan mungkin lebih murah ya. Kalau misalnya plastik terus gitu. Sedangkan kalau kita memakai yang mungkin yang kayak toples seperti itu kan mungkin ruwet bawanya seperti itu ya Pak ya. Cuma kita kembali ke kemasan. Kemasan ini. Jadi tetap kita kalau memang belum tergantikan seperti jajan ini kan tidak bisa harus menggunakan plastik karena di ecer segini kita ini tetap tetap. Tapi kedepannya juga bisa harus dicari alternatif lain untuk bisa bagaimana kita bisa mengemas ini. Jadi kemasan ini. Ya namanya aja antarkan informasi kan supaya kemasannya. Ini kalau pedagang kecil, snack kecil begini disuruh pakai misalnya apa ya? Tupperware, toples. Itu mahal toplesnya bro. Kalaupun dia jual dalam satu toples itu kayaknya yang beli jarang ya. Kalau gini kecil, gini kan iseng aja itu beli 1 biji, 2 biji ya plastik. Ada praktis menggunakan plastik. Tapi memang beberapa penelitian di kampus-kampus itu ada yang menemukan plastik yang bisa didaur ulang. Itu dari dalam belum ada. Kedepannya ada inovasi baru yang bisa menggantikan plastik dengan yang lebih murah ya Pak ya. Lebih ke arah ini bisa didaur ulang. Kalau di Bali sekarang kan kalau kita ke Indomaret kita nggak dapat plastik ya. Nggak boleh. Kita disuruh beli ya. Jadi sebenarnya plastik itu masih ada di Indomaret dan kita disuruh beli. Jadinya Indomaret nggak boleh Pak. Oh iya. Kan ada saingannya. Apa? Alfamart. Disebutin. Alfamart juga nggak dikasih ya. Pokoknya swalayan yang begini. Di swalayan besar juga. Yang mat itu dah. Di Tiara kayak gitu juga. Lotte gitu. Lotte siapa nggak ya? Lotte mat. Ada ya Sen? Ada. Iya, benar-benar di Bali itu di swalayan besar sampai kecil itu yang berjejaring kita sudah nggak dapat plastik kalau belanja ke sana. Kita kadang kalau lupa ya beli plastik harus beli. Terus kadang kita bawa tas dari rumah. Itulah gunanya motor dengan ini yang besar. Jadi bisa naruh barang di situ. Jadi mungkin produsen motor kedepannya plastik ini kita ganti dengan bahan-bahan yang bisa digunakan kembali sehingga mengurangi. Bisa dipakai berkali-kali maksudnya gitu Pak? Iya betul. Bisa dicuci gitu. Kemasan tapi bisa dicuci. Untuk yang bisa tergantikan. Yang bisa tergantikan. Memang seperti ini kemasannya untuk sementara harus pakai ini ya. Masih kita ini lebih praktis ya. Bisa aja sih ini dia naruh di warung, kemudian yang beli
beli snacknya dimasukin ke kantong. Kalau bisa aja sih, cuman maunya enggak ya. Oke. Kurang garing jadi Ya kok ngomongin jadinya snack. Mumpung kebetulan gini daripada dibengongin sambil makan ya cemilan enak kok. Ini disponsori oleh Ibu Itali. Enak juga ya. Silakan hubungi jika Bapak Ibu menginginkan camilan ini di kolom komentar. Kita aja dijual. Silakan Mbak. Kopinya 2. Oh maaf saya tidak ngopi. Saya suka musuh di malam hari. Sebelum ngopi Pak ya. Oke, selain itu tadi kita kan membahas 2 ya, ada non organik, itu tadi yang tidak seperti ini contohnya basis dan organik. Kalau organik itu kira-kira sisa-sisa nasi itu termasuk organik Pak ya? Iya. Termasuk organik ya. Itu bisa istilahnya kalau kita buang itu bisa terurai ya Pak ya, atau dia bisa hancur di dalam tanah ya Pak ya. Karena saya bingung Pak membedakan apakah organik itu sisa nasi, terus maaf ya misalnya tulang-tulang pindang, ikan, ayam, itu termasuk tulang ayam itu termasuk organik nggak Pak? Ya, misalnya kita habis makan lalapan kan malam-malam, iya. Itu organik termasuk Pak ya? Organik kan bisa terurai, tapi ininya ketika dibuang itu harus juga terbungkus rapi lah, jangan sampai menimbulkan ini juga baunya kan pencemaran. Iya. Harus dikelola dengan baik juga itu ketika pembuangan sampahnya. Tapi terkadang mungkin kita sudah pada saat kita mengedukasi itu, pada saat kita membuang sampah itu nggak sembarangan juga Pak ya? Iya, sembarangan. Yang pertama kita edukasi itu masyarakatnya. Artinya mari kita pilah di keluarga masing-masing itu kita berharap masyarakat sudah menjadi bagian dari karakter lah, membangun karakter itu kita mulai dari keluarga masing-masing untuk bisa memilah sampah organik dan non organik. Jika ini akan menjadi dilaksanakan terus-menerus dengan kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi sebuah karakter. Tetapi ini perlu juga kembali disiapkan regulasi-regulasi untuk melakukan pengawasan agar ketika masyarakat yang tidak taat dengan pemilahan misalnya, ya ada pengawasan. Jadi himbauan dan pengawasan itu tetap harus pada level mikro ya Pak. Iya. Tadi Pak Dir menyebutkan ada 2 regulasi, undang-undang dan izin. Itu berada pada level WISO teman-teman. Iya. Di pertengahan itu mencakup ke seluruh Indonesia. Sementara di wilayah kabupaten kota itu biasanya ada perda lagi. Iya, ada perda tentang pengelolaan sampah. Biasanya itu. Saya pernah melakukan penelitian soal sampah di Kota Denpasar. Iya. Nah, di titiknya itu lokasinya di Sanur Kaje. Selama sekitar beberapa bulan. Tentang apa Pak? Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah juga bagus. Kalau di kota itu kan gangnya kecil-kecil kan? Gangnya kecil-kecil. Nah itu tukang sampahnya dia pakai mobil cikar itu, yang rodanya 3 tuh. Yang bisa masuk. Ya mereka masuk ke ganggang, ngambilin sampah, kemudian dikumpulin di depo. Setelah di depo dipilah. Ada petugas yang memilah di depo. Mana yang masih bisa digunakan, mana yang masih bisa dihancurkan, mana yang menghasilkan uang. Dan peran serta warga di Sanur Kaje itu juga lumayan bagus. Di Sanur Kaje itu wilayah di belakang Bali Gips itu masuk wilayah Sanur Kaje. Itu di pantainya itu kan banyak pedagang tuh. Banyak pedagang itu 2 kali seminggu pada saat itu mereka gotong royong bersihin pantai. Itu ada yang jualan lumpia, ada jualan macam-macam. Pokoknya yang dia cari nafkah di situ. Mereka kesadaran diri sendiri jadi Pak ya. Iya, setiap 2 kali dalam seminggu mereka melakukan bersih-bersih. Tapi setiap harinya memang sudah ada petugas dari DKP yang perlu juga seperti ya, artinya pedagang yang berada di sekitarnya. Nah sekali waktu menyiapkan jadwal misalnya seminggu sekali
dagang itu ikut bersih-bersih kan gitu Pak Yan ya. Sehingga akan menjadi sebuah ini gitu, merasa ikut bertanggung jawab terhadap tempat. Itu maksudnya kita Yan ya. Iya, jadi apa namanya, masyarakat ada partisipasi publik terhadap sebuah kebijakan. Nah, itu ciri dari kepemimpinan yang baik. Jadi tidak hanya mengandalkan tugas kebersihan, mentang-mentang misalnya kita sudah bayar, nggak usah ikut berpartisipasi. Alangkah baiknya ikut berpartisipasi. Kayak di Kelungkung belum ya? Dagang senggol belum ya? Ya belum. Masih saya lihat sih, menurut saya ya sejauh ini dia kayaknya masih bertugasnya aja. Iya. Tapi mungkin pedagang mungkin yang di dalam lingkungan aja. Iya. Tapi perlu juga ini. Ya. Jadi gerakan. Ya bukan hanya undang-undang, bukan hanya perda, tapi intinya dari kesadaran masing-masing, terutama buat anak-anak muda Pak ya. Kelihatannya remeh ya, seperti kita misalnya contoh makan permen, bungkusnya kecil kan, kita habis makan, habis itu kita buang sembarangan kan. Nah itu kan pasti kecil-kecil kan. Nah, seandainya itu kan termasuk mencemari lingkungan seperti itu. Habis minum air kemasan, biasanya kalau anak muda kan lain lah, gayanya langsung minum buang. Terutama saya juga ya. Tapi saya minta maaf ya. Saya sih bukan orang yang meskipun kita membahas tentang ini, kita juga bukan orang yang sempurna sekali Pak ya. Kita terus apa namanya, kita tetap selalu hilaf ya. Iya. Tidak pernah mengantarkan informasi untuk mencerdaskan. Bukan artinya kita menjadi orang yang benar, selalu benar. Kita kan hanya diskusi aja di sini Pak ya. Tahu nggak kenapa sampah itu dibuang secara sembarangan? Kenapa Pak? Kalau saya cerita, tukang perak, jika dia habis memproses sebatang emas sama sebatang perak untuk menjadi sebuah cincin, serbuk-serbuknya itu kan ada sisanya. Iya. Itu dibuang sembarangan kan enggak? Enggak. Masih kenapa? Ya dikumpulin. Kenapa dikumpulin? Tahu nggak? Karena ada nilainya. Ada nilainya. Ada uangnya itu. Tapi masyarakat bisa juga seperti itu Pak ya. Ya itu makanya masyarakat kenapa dia buang sampah sembarangan? Karena belum tahu dia ada sampah itu ada nilainya. Itu pemahaman masyarakat. Wow. Suara motor masyarakat. Sepertinya kita di stadion MotoGP ini. Ada suara gelegar. Sound of pollution. Polusi suara sedikit. Oke. Ya, jadi masyarakat belum tahu nilainya. Nilai plastik ini jika tidak dibuang berapa? Mereka tidak tahu. Misalnya botol minum itu ya, botol air mineral. Mereka buang sembarangan karena memang tidak tahu nilainya. Nah, itu kembali lagi. Tahun 2015 sampai 2016, kalau tidak salah ya, saya pernah ketemu sama ATM botol, ATM sampah di daerah mana? di Kesianau. Kalau nggak salah itu acara pesta kesenian Bali atau pameran pembangunan. Antara dua acara itu, saya lupa. Jadi kalau kita masukkan botol minuman itu ke ATM sampah itu, nanti ATM itu akan ngeluarin kupon. Struk kayak ATM zone. Oh, time zone. Ya, time zone di permainan itu ya. Kalau kita dapat poin nanti setelah itu bisa ditukar. Oh, kayak bank gitu jadinya ya. Kayak ATM gitu. Jadi seperti digantikan uang, bukan uang dapat tapi dia kupon dapatnya gitu. Cuma setelah itu menghilang. Tidak pernah jadi. Itu kembali lagi ya programnya. Mungkin pada saat di pameran aja. Enggak buat saat di pameran, mungkin momen-momen tertentu sih. Saya nggak, tapi itu salah satu inovasi bahwa membuat sampah itu menjadi bernilai sehingga tidak dibuang sembarangan. Atau jadinya elegan lah Pak ya, seperti itu ya, seperti mungkin kayak di luar. Kalau saya nonton di film tuh, koin yang misalnya kita masukkan dalam itu kan bisa keluar minuman soft drink seperti itu ya. Mungkin kita ganti, mungkin dari botol aqua kita masukkan itu keluarnya soft drink. Bisa begitu, satu karung gitu ya. Masalah itu terus keluarnya soft drink. Bisa begitu. Inovasinya bisa sampai seperti itu dan sebenarnya bagus sih, karena menghilang. Saya nggak ketemu lagi di
di Bali di Denpasar? Menurut Pak Ode atau menurut Pak Surya, kira-kira kita hidup di Bali ini sudah banyak inovasi sebenarnya Pak ya, orang-orang yang melakukan inovasi tentang sampah ini. Iya, banyak Ya, cuman mungkin waktunya itu cuma sebentar. Ya. Setelah itu Jadi menurut kami pengelolaan sampah itu perlu dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, berkelanjutan terus ya. Ya, bagaimana kita mengedukasi terus masyarakat agar pemahaman masyarakat itu sesuai dengan yang kita lakukan, sehingga terbangun sebuah karakter masyarakat yang sangat mencintai lingkungan. Terutama mohon maaf ya, terutama di kayak saya kan orang Kristen, terus mungkin di gereja habis minum air aqua kemasan tuh biasanya hanya diminum setengah, habis itu dibuang. Nah seperti itu kan jadinya kan kurang bagus ya, kurang baik ya. Jadi kita harus setelah itu mungkin taruh di tempat sampah. Kan lumayan tuh setiap hari Minggu seadanya berapa orang, 5 kali berapa, mungkin digabungkan nanti di akhir bulan. Setelah itu mungkin dijual ke pemulung. Kan jadinya lebih bermanfaat lah seperti itu sampah itu. Ya benar, mungkin di rumah ibadah seperti gereja itu perlu ada bank sampah. Iya, sampah ya perlu dikelola. Apalagi sampah di pura itu sampah bunga daun itu kan bisa kompos ya kalau Iya, kompos bisa dimasak kompos. Jadi untuk sampah-sampah organik ya mestinya dari keluarga masing-masing kan bisa mengelola itu. Karena kalau kita di Bali kan masyarakat masih banyak tinggal yang di pedesaan. Iya, pedesaan. Kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk pertanian. Iya, pupuk pertanian. Hanya perlu kesabaran. Masyarakat kita kadang-kadang tidak sabar ya, menggunakan pupuk organik itu. Iya. Karena hanya inginnya instan, masih menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia. Iya, kimia jadi cepat jadinya. Iya, yang mereka mengejar nilai jual. Nah, kembali lagi Pak, seperti ini kan nilainya murah, cepat, menghasilkan. Nah, seperti ini contohnya. Kembali lagi ke plastik. Semua seperti itu Pak ya. Kenapa ya seperti itu? Kadang dia lebih instan jadinya semua. Apalagi Pak? Kok kalau bilang sampah Pak ya, konotasinya kok ini ya, negatif ya, ada sampah masyarakat. Iya. kok ini ya, gimana kita bisa mengemas sampah ini biar jadi inilah sesuatu yang menarik pokoknya. Ini konotasinya biar tidak negatif gitu. Bagaimana kita bisa mengemas itu sehingga orang mendengar sampah itu tidak lagi sesuatu yang sangat itu pikiran dia macam kalau bilang sampah tidak bermanfaat. Ini tidak ada nilainya gitu. Makanya diperlukan itu dah tadi Pak, terutama anak-anak muda juga Pak, karena yang nanti yang meneruskan kan anak-anak muda. Iya. Jadi seperti tadi yang seperti dibilang sama Pak Surya tentang itu, mungkin bisa anak-anak muda berpartisipasi membuat inovasi lagi kan. Iya. Contohnya kalau menurut saya sih buatnya seperti itu, mungkin kita beli sisa-sisa botol aqua itu air mineral itu mungkin kita bisa masukkan ke dalam gini, kayak ada tempat soft drink itu nanti keluar ininya kan gitu, seperti itu bisa salah satu inovasi kan. Jadi seperti uang kita lah itu. Lupa nih nggak bawa uang, ada botol air mineral, langsung kita pakai kan bisa seperti itu. Jadi harus perlu inovasi, memang agak sudah sampai itu kembali lagi Pak ya, sulit itu kembali lagi. Kami melihat juga gini Pak, sampah kok sepertinya masih menjadi tanggung jawab kita ya, penghasil sampah ya. Pastinya juga menjadi tanggung jawab si produsen. Karena misalnya suatu produk yang memakai kemasan A itu misalnya, tapi kan dia harus mestinya juga ada kontribusi, bertanggung jawab terhadap ini kemasannya itu agar tidak sampai ini tidak mencemar lingkungan. Paling tidak dari produsen kemasan itu ikut bertanggung jawab. Tapi biasanya di produsen itu Pak, biasanya sudah dicantumkan kan Pak? Iya. Buanglah sampah pada tempatnya, biasanya ada gambar kan, ketika buang sampah. Cuman kembali lagi Pak, sadar lagi Pak. Saya pernah waktu kerja
Iya. Itu pernah bertanya sama tulis yang sedang Ya. bagaimana kondisi kebersihan di ATM. Dia bilang dia dari Australia, namanya. Dia bilang bahwa kondisinya sekarang sedang lebih baik, Iya. tetapi masih lebih bersih di negara saya. Iya. Lebih bersih Pak. Terus dia catanya lagi, apa yang kurang di sini Pak? Di sini kurang tempat sampah, dia bilang. Oh gitu. Dia sudah mau nih mau buang sampah pada Tapi tempatnya. kadang-kadang mencari tempat sampah itu. Iya. Jadi di samping itu kita harus juga ini memperbanyak tempat-tempat sini Pak ya. Iya, tempat sampah. Dan ini sampah deh. informasi tempat pembuangan sampah kadang-kadang kan ini kita kan mencari di mana tempat pembuangan Iya, sampah. itu kan makanya bingung. Dulu informasi lokasi pembuangan sampah. Nah, ada rambu-rambu. Iya, Rambu-rambu mengarahkan tempat pembuangan sampah di sini. Iya. Nah, Ini berarti benar ya Bapak itu bilang ya. Iya. Pernah ngalamin kan ya? Iya, memang kita kadang udah mau buang, gimana ya sampahnya? Iya. Kok nggak ada? Gitu. Iya. Bingung saya kadang. Ya mau nggak mau ya masukin ke dalam kantong lagi. Contohnya seperti permen kan. Iya. Kembali lagi saya ke kantong. Tapi saya lihat seperti itu dah. Mungkin orang-orang luar kan seperti itu, Iya. orang luar negeri biasanya kayak gitu dia kalau dia bingung lihat mana sampah pasti dimasukkan. Saya semenjak itu dah karena dia dulu pernah PKL dengan orang sama juga Pak orang dari Australia kan dulu pada saat kuliah seperti itu dia. Iya. Habis makan permen bingung dia di mana tempat sampah ini, akhirnya dia buang sampahnya kembali lagi ke kantongnya, nanti ketemu lagi di mana ada tempat sampah baru dia buang. Iya. Seperti itu Pak jadinya. Jadi perlu disiapkan juga. Iya, tong tong sampah itu perlu dan disiapkan. ini dan informasi tempat itu tempat pembuangannya. Di samping himbauan bahwa pentingnya kita mengelola sampah dengan baik gitu Pak yang sudah. Kayak mencari HP kita aja yang hilang, di mana tempat sampah, di mana Iya. tempat sampah. Kayak lihat uang aja. Sampah yang Itu. selangkah. Tempat sampah. Terus ada nih sampah nih, kembali ke organik dan anorganik ya. Iya. Itu pernah beli nasi bungkus ya? Nasi bungkus ya. Yang dibungkus pakai kertas minyak. Iya. Iya, pakai kertas minyak. Itu kertas minyak itu ada plastik, Anorganik itu. ada lapisan lilin, lilin lah kalau lapisan plastik ya. Ya, plastik. Itu dia kalau ada sebuah regulasi kita harus pilah sampah, berarti kita harus lepas dulu ya. Kayak meneliti. Selanjutnya anorganik. Kita di Indonesia kan namanya dua loh. Iya. Tong sampah gitu kan, Iya, ada iya. dua misalnya yang merah sama Biru. Oh, Hijau. Hijau. Organik sama organik. Di Jerman itu ada lebih banyak loh. Iya. Benar. Ada sampai 7-8 ton. Jenis sama Jenisnya Beda-beda. Sehingga mungkin dia ngatur seperti itu supaya dia gampang ya memilah langsung ya Pak ya. Seperti itu ya. Iya, mungkin sampah kaca tadi saya sempat baca sama kaca ada kaca apa dipisahkan. sampah kaca itu baru kaca. Sampah spesifik. Spesifik Iya, ya. itu masuk kaca, alat-alat ini. Dan itu kan kalau misal kita pakai itu kan bisa didaur ulang kira-kira. Kalau sampah kaca masih bisa Pak ya. Kaca kan biasanya ada kalau misalnya di bangunan itu memang dia mencari ada, saya pernah lihat juga di video itu memang dia khusus mencari barang-barang yang sisanya bekas-bekas dari bangunan seperti itu, tapi dijadikan suatu bangunan sih nilai estetikanya bagus juga, mengurangi sampah juga ya mungkin Pak ya. Sisa-sisa itu kan termasuk banyak orang yang misalnya sekarang bongkaran yang lama nih Iya, dimanfaatkan kembali. ya dimanfaatkan kembali. Kalau bisa kalau kita buang langsung ke tempat sampah kan kasihan petugasnya Pak, Iya. memilahnya susah. Ada kejadian banyak seperti itu kan. Iya. Contoh seperti apa? Tapi di Kelungkung udah sisa bangunan tidak? Nah, ini dibuang tanggung jawab ini, tanggung jawab ini, yang bukan tanggung jawab petugas, termasuk juga penebangan pohon, penebangan itu masih Nah kalau gini Pak, tanggung jawab dari yang memiliki kalau apa namanya ada juga. sampah. Udah 25 tuh. Apa? Keren banget. Terus Sama mana tuh dia? tadi sampai orang yang buang sampah apa?
hewan-hewan yang udah mati itu Iya, sampah binatang ya. sama binatang itu sama kok binatangnya Sudah binatang sampah. sama binatang kan ada aja lah istilahnya kayak gitu kan itu tuh kurang bagus Pak ya. Itu juga perlu pengelolaan. Sampah, apalagi sampah itu kan Iya. tapi menimbulkan bau yang sudah kan penyakit juga itu. Bangkai itu kan Bangkai itu. Tapi perlu juga penanganan secara ini. artinya yang mengelola nanti yang buang itu ya Pak ya. Iya. Nggak punya bangkai itu ya Iya. istilahnya. Artinya bukan petugas gini ya. Bukan ya Harus tanggung jawab dari ya sumber sampah itu. Hmm. Masyarakat yang memiliki sumber. Terus untuk apa lagi? Chef, ada tips nggak Chef? Misalnya tips bagaimana kita mengefisiensikan bahan agar tidak banyak sampah. Misalnya kita masak nih, Ya. biar tidak banyak sampah dari masakan itu gimana? Nah, terutama kan kalau supaya apa sampah apa tadi Pak? Masakannya. Nah, makannya. Ah, Kita makanan. beli saja gitu, kita nggak perlu masak. Ya kan mungkin kalau orang yang mungkin yang sudah gini bisa dia beli aja kan biasanya kan masak kan mungkin lebih irit Pak. Cuman menurut saya itu kalau misalnya punya hewan peliharaan di rumah cukup membantu juga Pak. Oh, Sisa-sisa makanan, Iya. sisa-sisa makanan itu kan misalnya kita punya anjing Iya. atau memelihara ayam, babi kan lumayan itu daripada kita buang sembarangan Iya. nanti lalat di mana-mana kan. Oh, berarti Kita itu berikan solusi juga itu. Ada bagian dari efisiensi dari sampah-sampah organik seperti sisa makanan. ya sisa makanan kembali. kalau punya apa namanya punya hewan peliharaan Itu recycle ya istilahnya. Recycle. Ya. Recycle. recycle jadi Bisa banyak ini bisa didaur ulang, Iya. terus dipakai kembali. terus gini lagi kalau minyak misalnya Pak Iya, minyak benar. ada di pasar ya ini terus sorry ibu saya Ya. minyak kan botol-botolan tuh Pak minyak curah itu. Hmm. Nah, kalau misalnya dia beli 5 botolnya itu dikembalikan nanti dikasih satu nanti digratiskan satu seperti itu penjual. Jadi kan dia penjual nggak perlu beli lagi, istilahnya nggak perlu dia mengumpulkan banyak sampah air mineral yang besar itu kan Iya, untuk iya. minyak lagi kan. Minyak curah. Jadi kan kembali lagi inovasi lagi mungkin kan. Nah, artinya itu sudah berinovasi dia. Iya. Pedagang itu sudah berinovasi. Bu, nanti kalau misalnya 5 ibu beli nanti saya berikan 1. Kalau bisa mengumpulkan sisanya. Dan dia langsung aja dijual. Nggak terlalu banyak sampah gini botol. Seperti botol kemasan. Efisien kan jadinya Pak? Gimana menurut efisien nggak? Ya, bagian dari yang digunakan kembali namanya reuse. Iya, kembali iya. Yang bisa dimanfaatkan kembali. Reuse. Terus kalau sampah rumah tangga biasanya kayak baju-baju, apa jaket, Ya, kalau yang punya baju misalnya yang sudah tidak terpakai lebih baik. Terutama cewek itu senang sekali Bahan. beli baju ya. Iya. Bagus nih, beli. Iya. Nanti ujung-ujungnya udah bosan dibuang. Iya. Padahal jarang dipakai. Yang Iya. dipakai yang itu ya dia belum. Itu. Tapi yang dibeli ditaruh. Itu dah tadi Iya, Sir. untuk mengefisiensi saya dari kalangan muda sih seperti itu Pak. Kita lebih recycle, reduce Iya, tadi. reuse, menggunakan. Ya, digunakan lagi Gunakan seperti kembali. itu. Jadi kalau makanan kan dimakan oleh hewan peliharaan kita sendiri, sisa makanan kalau tadi minyak itu botolnya itu kan bisa diinovasi. Itu bukan inovasi dari saya, artinya dari pedagangnya itu tadi. Harus ya itu dah Kira-kira dari anak muda nih, bagaimana membangkitkan kesadaran dari anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam mengolah sampah? Kalau Di kalangan Saya juga musuh. ya silakan banyak. Mungkin ini ada ini. Kalau saya sih itu udah kembali lagi kesadaran diri sendiri Pak. Kalau mau buang sampah itu contohnya kayak permen, buang sampah itu kita harus cara buang membangkitkan ke ini. Ayo, saudara. Gini. Misalnya biasanya begini, kalau kita misalnya terlalu bersih gitu, semua orang ingin bersih sebenarnya. Iya. Karena kadang-kadang hilap jadi buang sampah sembarangan. Terus terlalu banyak orang yang hilap, hanya satu orang yang bersih, kadang dibully.
Iya. Misalnya satu orang ini yang ingin berubah ini, dia akan sungkan dengan lingkungannya yang memang tidak apa namanya, masih ini. Ya, masih tidak sealiran. Iya. Sebaiknya anak muda ini mencari semacam komunitas atau organisasi yang memang bergerak di situ, yang sealiran. Kita dibeli oleh Trasero ya Pak. Iya, ada Trasero. Nah, Pak ini salah satu anggotanya. Bisa cerita ya, boleh cerita ya Pak Trasero. Trasero Indonesia. Trasero Indonesia. Dewa Bumbung, mungkin juga teman-teman ya banyak yang sudah gabung di Trasero Indonesia yang bersama. Saya belum tahu juga Kapten Semarapura, jadi sudah mulai bergerak untuk ini melakukan edukasi ke masyarakat bahwa bagaimana pentingnya kita ini mulai untuk mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi agar jangan sampai kita secara terus-menerus mencemari Ibu Pertiwi. Jadi perlu keseimbangan untuk menjaga ini alam lingkungan kita sekarang. Karena dengan berhasilnya kita menjaga ini lingkungan, otomatis juga alam ini akan memberikan yang terbaik dari alam ke kita. Di Trasero Indonesia yang di Kota Kelungkung juga sudah mulai mengedukasi kita membersihkan pantai, ke kota, di perumahan-perumahan itu masih juga di perumahan-perumahan. Nah, sementara kita masih di area publik. area publik ya. Karena kita komunitas Ya. banyak orang berasal dari berbagai macam profesi. Berbagai macam latar belakang bergabung. Iya, itu bagian dari ini, mengedukasi masyarakat agar jangan sampai kita terlalu asik dengan dunia sendiri sehingga kita lupa tentang sampah ini. Karena jika tidak ditanggulangi secara dini, nanti itu sampah akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kita. Apalagi nanti sampah ini sampai ke laut, yang mencemari laut kan, nanti sampah-sampah ini yang mengganggu ekosistem yang ada di laut juga kan dampaknya bagus ya. Karena kembali kita misalnya kita perlu ikan yang sudah tercemar dengan makan sampah. Kita makan sampah berarti. Iya. Kita sama seperti hewan peliharaan aja. Menggalangkan sudah seperti itu Pak. Kalau Pak tadi bilang gimana supaya semangatkan anak-anak muda, kembali lagi seperti di Pak Surya bicara, kalau kita intinya merubah mindset itu memang susah Pak. Iya. Anak-anak muda terutama itu dari simpel aja teman-teman. Kalau misalnya kita makan permen, kalau kita misalnya nggak ada tong sampah, usahakan ya taruh di kantong kayak apa gimana kan gitu, supaya kita nggak buang sampah sembarangan. Dari situ aja simpel. Termasuk gini kita kan anti cemas ini kan dari yang simpel-simpel dulu. Anti cemas ini kan kita simpel-simpel dulu, mungkin dari sisi editingnya standar seperti itu kan. Tapi kita tetap dari sisi apa namanya mencerdaskan masyarakatnya itu ada deliver information to educate people. Itu progres. Ya, progres terus ya. Masih mencari bentuk. Oke. Masih mencari kaca. Mencari pacar. Jadi penting itu Pak ya, seperti kita sampaikan tadi bahwa karakter ini penting dimulai dari keluarga untuk bisa memulai untuk memberikan edukasi ke anak-anak di keluarga bahwa sampah itu dipilah di rumah masing-masing. Sehingga bagian dari karakter nanti depannya itu kan sudah menjadi kebiasaan bahwa pentingnya kita mengelola sampah. Iya ya Pak. Mungkin kalau misalnya di desa-desa, ya mungkin bisa diselipkan di masing-masing adat itu membantu memberikan himbauan atau mungkin lebih di keperawatannya itu tentang pengelolaan sampah kan lebih ini dia. Iya. Lebih mengenal lebih
masyarakatnya lebih cepat gini, karena di samping himbauan juga ada sanksi dari adat kan lebih lebih ini dia lebih cepat karakter itu akan muncul dengan baik. Itu mungkin Pak ya. Atau mungkin kalau kita anak muda mungkin dibuatkan ya poster semacam himbauan. Iya. Itu mungkin pakai apa namanya ya anak muda yang mungkin dari pakaiannya, stylenya mungkin dengan gaya mungkin dia membuang sampah pada tempatnya seperti itu mungkin lebih mengena Pak. Iya. Oh, terkadang kalau kita ngomong-ngomong seperti ini kadang apa tuh ini ya seperti itu kan ya. Banyak kan anak muda yang buat baju dari sampah. Ada kan? Ada. Banyak fotografer juga memang dia khusus foto model dengan pakaian dari Iya. sampah daun, ada sampah. Bahkan kalau lihat fotografi itu kan itu cuma daun sehelai. Gininya cewek modelnya. Kalau daun selai modelnya cewek. Biasanya. Ya. Oke. Apa gini ya? Kalau untuk anak muda kita mungkin perlu ada bisnis itu ya. Iya. Bisnis sampah gitu. Sampah lagi. Iya. Putri sampah gitu. Ada ya. Putra sampah. Negatif ya kalau bilang putri sampah. Benar. Itu makanya apa ya? Iya. Apa sampah ini kita rubah lama-lama gimana ya? Biar menarik ini ya. Bahan sampah itu Apa sampah kita ganti namanya perlu ganti ya. sisa gitu ya. sisa. Jadi putri sisa. Kalau sisa pembuangan malah lebih sisa pembuangan dari Istilahnya perlu ini mungkin ya kita ini Putri Iya, sampah. ya. bilang sampah kok. jegek bagus sampah. Kenapa gitu kan ya? Ya, ini sudah sampah tapi sudah ada tiga bagus sampah. Tapi saya lihat kalau memang orang luar dia bukannya kita sih memang orang Indonesia kalau kita lihat orang luar itu memang dia taat sekali Pak dalam Iya. membuang sampah itu betul-betul Pak. Hal yang simpel aja jangan nggak usah dah kita sebagai anak muda kita bersihin yang banyak-banyak di ruang Iya. terbesar. Dari samping misalnya ada contoh nih misalnya ada kayak plastik kecil aja tinggal ambil buang. Bisa masukin makan. Ya, kayak masukin kantong. Nah, Karena nggak ada tong sampah. Satu lagi di Denpasar ini pengalamannya. Waktu itu sekarang masih ada atau saya nggak tahu. Yang membuang sampah sembarangan itu disidang loh. iya. Saya pernah Kayaknya pernah dengar deh. nonton sidangnya secara langsung di Banjar sebelum pasar Kumbesari itu dari arah Grosir ke selatan terus itu saya nggak tahu benar apa itu ada yang didenda 500.000. Memang harus seperti itu Pak ya. Penerapan di samping himbauan ada sanksi tegas. Bener-bener ada jasanya Ya, waktu ada penuntutnya dari DKP atau DKP itu. Iya benar. Itu ada 500. Mungkin yang pas ketahuan gitu. Ya gini, jadi di Denpasar itu ada waktu untuk buang sampah. Itu kalau waktunya dia tidak tepat untuk membuang sampah, gitu. Nah itu ketangkep tuh sama apa namanya instansi di Denpasar itu ada gininya, ada intelnya tuh. Dia ada dekat-dekat tong sampah itu kan ada karena tong sampah besar sini dia ada di sekitar situ. Sekitar itu. Kalau dia yang ketahuan ini buang tidak tepat waktu. Berarti dari yang ada juga disiapkan jadwal Pak ya. Jadwal untuk membuang sampah, kapan sampah organik, kapan sampah non organik. Jadi masyarakat yang sedang mengeluarkan sampah juga harus sesuai ini jadwal itu sehingga waktu pengangkutan ke mau di TPA kan jadinya lebih ini kan tidak lagi tercampur antara organik dan non organik. Memang pada saat kalau misalnya seandainya ya kalau kita buang non organik dan organik kita jadikan satu, kira-kira memilahnya di sana susah lah ya. Yang kan perlu waktu juga. Karena jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kan Banyak ya. lebih banyak volumennya dari ini. Karena tenaga itunya kan sangat juga untuk Makanya untuk petugas sampah itu saya akui memang pahlawan ya Pak. Ya.
pahlawan sampah. Pahlawan sampah. Kembali lagi pahlawan sampah. Nggak cocok ya? Iya, itu kan makanya pahlawan sampah. Game bagus sampah. Sampah masyarakat. Nah, bisa jadi perlu istilah yang nanti kita pikirkan lagi Pak ya. Kita pikirkan lagi yang menarik istilah kata sampah itu. Sampah itu di mana ya? Atau mungkin recycle bin namanya. Recycle bin kok kayak di komputer jadi recycle. Ini recycle bin. Betul sampah, tong sampah itu udah kan. Jadi intinya gimana Pak dalam sampah ini? Yang pertama intinya yang pertama kita tadi apa yang pertama ya? Jenis sampah ya. Jenis sampah. Kita pilah. Kemudian kita efisiensikan penggunaan bahan di rumah. Tipsnya dari Sam tadi, peliharalah hewan-hewan. Peliharalah Sam. Yang bisa memanfaatkan. Terutama saya yang suka makan banyak. Biasanya kalau orang-orang yang nggak suka makan itu yang bikin sampah-sampah organik banyak Pak. Ya. Makan sedikit habis itu dibuang. Ya, kasihan juga kan. Yang diet itu ya. Yang diet apalagi. Makanya stop diet. Suka makan, kita sebagai pahlawan sampah. Yang suka makan sampai habis dan banyak ya, sampai tidak tersisa adalah pahlawan. Jadi mari kita jadi pahlawan. Pahlawan sampah. Kemudian selain tadi ada efisiensi bahan dengan memelihara hewan, terus memelihara hewan lagi memelihara teman. Sering-sering traktir teman, sering-sering undang teman ke rumah gitu. Ada makanan sisa. Nah, itu mengurangi sampah. Kemudian kesadaran diri untuk membuang sampah pada saku dulu, kalau nggak ketemu tong sampah. Simpel kan. Terus ketiga, sadar bahwa sampah itu memiliki nilai. Jadi banyak kok bank-bank sampah di Bali ini sudah banyak, walaupun ATM sampah sudah nggak ada kayaknya. Bank sampah kayaknya masih ada. Coba ada cari di Google, bisa dikumpulin sampah-sampahnya terus bawa ke bank sampah. Atau kalau nggak kita buat pot ya. Ya, itu bisa, jadi sampah bisa di recycle seperti itu. Memberikan nilai ekonomis dari sampah itu, misalnya untuk bahan-bahan yang bisa menjadi sesuatu yang bernilai kan, misalnya bentuk bunga atau pot dan lain sebagainya. Ya, kreatif lah. Tempat kotak pensil yang bisa ya. Kreatif, nanti cari di YouTube juga, cari itu banyak kok channel-channel yang apa namanya, yang share bagaimana membuat bunga dari botol, dari memanfaatkan barang-barang bekas. Kemudian kita harus menjaga lingkungan ya. Jaga kita. Menjaga lingkungan, menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian dan lingkungan hidup. Itu manfaat dari kita membuang sampah pada tempatnya, memilah, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Terus kita juga jika ingin berkontribusi lebih terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup, itu bisa masuk organisasi gitu ya. Banyak kegiatan aktivis lingkungan, aktivis lingkungan yang tujuannya untuk meliterasi, mengedukasi masyarakat akan pentingnya kita mengelola sampah. Bukan hanya anti cemas saja, masih banyak juga yang lain. Tapi ini kita memanfaatkan teknologi ya seperti itu. Mungkin kita besok atau kapan kita buatkan tutorial membuang sampah? Enggak juga. Membuang sampah. Cara membuang sampah yang baik dan benar. SOP. Ya, SOP-nya boleh. Kita nanti mungkin buat tutorial, mungkin ada lagi ke depannya. Mungkin nanti channel kita berubah jadi anti sampah. Bukan anti cemas lagi, anti sampah. Ya memang sih kita anti juga sama sampah. Anti cemas dengan mengelola sampah. Asik. Kecemasan dengan sampah terkelola dengan baik kan. Kecemasan kita bahwa Ibu Pertiwi ini akan tercemari kan juga teratasi kan. Ya, kesimpulannya begitu. Oke, ini ngomong-ngomong ada lagi nih. Dan yang terpenting peran serta. Peran serta masyarakat, ayo masyarakat kita semua
mari kita bersama-sama mengelola sampah. Mari lakukan secara sistematis, berkesinambungan, karena kita mengelola sampah tidak bisa dalam kurun waktu yang ditentukan. Ini perlu berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena ini bagian dari membangun karakter, kita nggak bisa membangun karakter dalam waktu singkat, setahun 2 tahun nggak bisa. Harus kita terus edukasi setiap hari ya, setiap hari. Bagaimana kita mengedukasi, yang kayak apa, mendorong mendorong masyarakat, ya, mendorong tong sampah di depan rumahnya. Bagaimana masyarakat tetap merasa bagian dari karena berpartisipasi kan, ada kebanggaan bahwa lingkungan di sekitar kita itu. Kalau di desa itu biasanya di depan rumahnya itu sudah ada tong sampah semua ya. Iya, ada yang isi, ada enggak kan baru. Nah, coba penting menyiapkan itu juga, menyiapkan kan penting. Menyiapkan tong sampah di rumah masing-masing. Jangan dicampur, kita pilah sampah di masing-masing rumah tangga itu, mana sampah organik, mana sampah non organik, sehingga memudahkan ketika sampah itu diambil oleh petugas. Itu kita juga sudah membantu petugas. Iya. Membantu petugas yang sudah mengabdi untuk kebersihan kita itu bagian dari partisipasi kita juga dengan memilah sampah. Ya. Kira-kira begitu Pak Yan. Ya benar, itu memang kita harus meningkatkan partisipasi kita pada proses pengelolaan sampah agar sampah tidak mencemari lingkungan atau mengganggu kelestarian lingkungan. Dan itu harus mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Mulai dari keluarga, mulai dari Banjar, desa, hingga kabupaten, provinsi, negara, dan bumi. Dan penting kita kurangi untuk penggunaan sampah plastik. Mari gantikan dengan bahan-bahan yang organik, yang ketika sudah tak terpakai kan bisa terurai lebih cepat. Mari kita kurangi penggunaan sampah, terutama sampah plastik yang sekali pakai. Mari gantikan dengan tas yang bisa kita pakai berkali-kali, sehingga lebih bermanfaat, tidak akan mencemari lingkungan. Itu ya Pak ya. Oke. Begitu dari Pak Ode, dari Sam ada lagi Sam? Ada contoh sampah lagi? Enggak ada contoh sampah lagi. Udah itu aja sih Pak. Ya. Simpel. Kalau nggak ada tong sampah, masukkan ke kantong, ya. Nanti sampai di rumah baru buang sampah. Ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Karena sudah waktu, kita akan melanjutkan untuk melakukan proses editing. Proses editing. Jadi kita sudahi sampai di sini. Dan terakhir lagi saya menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan di sini tidak untuk menyinggung suku, agama, ras, wilayah atau apapun. Kami netral saja, itu sepengetahuan kami, itu sepengalaman kami tidak menyinggung. Jika ada yang sesuatu yang tidak baik, mohon dimaafkan dan jangan diikuti. Dan jika ada hal-hal yang baik, silakan digunakan. Itu aja dari kami, terima kasih atas perhatian dan tontonan. Salam anti cemas, antarkan informasi, cerdaskan masyarakat.